Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, marilah kita sekarang membahas surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dulur-dulur seiman, As-Saddi mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta sejumlah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan firman-Nya tersebut. Maka di dalam hati mereka ada penyakit, yakni keraguan. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah Allah penyakitnya, yakni keraguannya. Ibnu Ishaq mengatakan dari Muhammad bin Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, bahwa fi qulubihim maradun, artinya keraguan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi Ibnu Anas, serta Qatadah. Dulur-dulur seiman, dari Ikrimah dan Tawus disebutkan sehubungan dengan firman fi qulubihim maradun, yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud penyakit di sini ialah riya. Ad-Daha mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa fi qulubihim maradun artinya nifak atau sifat munafik, dan fazadahumullahu maradan yakni nifak atau munafik pula. Pendapat ini sama dengan yang pertama. Dulur-dulur seiman, sedangkan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan fi qulubihim maradun artinya penyakit dalam masalah agama. Jadi bukan penyakit pada tubuh. Mereka yang mempunyai penyakit ini adalah orang-orang munafik. Sedangkan penyakit tersebut adalah berupa keraguan yang merasuki hati mereka terhadap Islam. Fazadahumullahu maradan artinya lalu ditambah Allah kekafirannya. Selanjutnya Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam membacakan firman Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 124 sampai 125, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu akan menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu akan bertambah pula kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada. Dulur-dulur seiman, menurutnya makna yang dimaksud ialah bertambahlah kejahatan mereka di samping kejahatan yang sudah ada, dan kesesatan di samping kesesatan yang sudah ada pada diri mereka. Adapun pendapat yang dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Zaid ini merupakan pembalasan yang sesuai dengan jenis amal perbuatan. Demikian pula pendapat ulama yang mendahulunya. Hal yang sama dikatakan pula mengenai firman Allah pada surat Muhammad ayat 17, yang artinya, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah
menambah petunjuk kepada mereka, dan memberikan kepada mereka balasan akan ketakwaannya. Durul-durul seiman, sedangkan firman Allah bima kanu yakzibun, yang artinya disebabkan mereka berdusta, di sini lafaz yakzibuna dapat dibaca yukazibuna, yang artinya disebabkan apa yang mereka dustakan. Dikatakan demikian karena mereka mempunyai kedua sifat tersebut, yakni mereka adalah orang-orang yang berdusta. Juga mereka mendustakan yang gaib. Dengan kata lain, di dalam diri mereka terdapat sifat ini dan sifat itu. Dulur-dulur seiman, Imam Qurtubi dan lain-lain dari kalangan ulama tafsir pernah ditanya mengenai hikmah Nabi SAW yang tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal beliau mengetahui dengan jelas sebagian dari mereka itu. Lalu mereka mengemukakan jawaban mengenainya, yang antara lain ialah melalui apa yang telah disebutkan di dalam kitab Sahihain, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya, aku tidak suka bila nanti orang-orang Arab mengatakan bahwa Muhammad membunuh teman-temannya. Dulur-dulur seiman, dari sabda tersebut, yaitu berarti dengan kata lain, beliau khawatir bila hal tersebut dilakukannya, maka akan mengubah sikap kebanyakan orang-orang Arab, sehingga mereka akan antipati untuk masuk Islam, mengingat mereka tidak mengetahui hikmah di balik hukuman mati yang beliau SAW jatuhkan terhadap orang-orang munafik ini. Dan mereka sama sekali tidak akan mengerti bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menghukum mereka hanya karena kekufuran. Yang mereka simpulkan hanyalah nanti adalah lahiriahnya saja. Dan tampak bagi mereka seolah-olah mereka katakan bahwa Nabi Muhammad telah membunuh teman-temannya sendiri. Karena mereka itu walaupun munafik, secara lahiriah mereka itu adalah orang-orang Islam. Dulur-dulur seiman, Al-Qurtubi mengatakan, demikianlah pendapat ulama mazhab kami dan selain mereka. Perihalnya samalah dengan pemberian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum mu'allafah, yaitu kaum mu'allaf yang orang-orang yang sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW jelas mengetahui keburukan atau keyakinan mereka yang belum kuat itu. Dulur-dulur seiman, Ibnu Atiyah mengatakan bahwa pendapat ini adalah yang dianut oleh murid-murid dari Imam Malik. Pendapat ini dinaskan oleh Muhammad Ibnu Jaham dan Al-Qadi Ismail serta Al-Abhuri Majisun. Jawaban lainnya ialah, menurut apa yang dikatakan oleh Imam Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW tersebut menahan diri terhadap orang-orang munafik hanyalah untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa seorang hakim tidak boleh main hakim sendiri atas dasar pengetahuannya sendiri. Ini maksudnya karena yang mengetahui munafik atau tidak pada dasarnya adalah Nabi Muhammad sendiri. Imam Qurtubi mengatakan semua ulama telah sepakat bahwa seorang qadi tidak boleh menjatuhkan hukuman mati atas dasar pengetahuannya sendiri, sekalipun para ulama berbeda pendapat dalam hukum-hukum lainnya. Dulur-dulur seiman, jawaban lainnya ialah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri tidak menghukum mati orang-orang munafik atas perbuatan mereka yang lahiriahnya menampakkan keislamannya, padahal batin mereka diketahui munafik, adalah karena apa yang mereka tampakkan itu dapat menutupi apa yang dilakukan sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya dalam kitab Sahihain dan kitab-kitab lainnya, yaitu yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bila mereka mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta bendanya dariku, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan. Sedangkan hisab atau perhitungan bagi mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur seiman, makna hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimah tersebut, maka diberlakukanlah terhadapnya hukum Islam menurut lahiriahnya. Jika orang yang bersangkutan mengucapkan hal tersebut disertai dengan keyakinan, maka dia akan memperoleh pahala di hari kemudian. Tapi jika dia tidak meyakininya, seperti halnya orang munafik ini, maka tiada manfaat pemberlakuan hukum dunia baginya dan pergaulannya dengan orang-orang yang beriman. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 14, yang artinya orang-orang munafik itu memanggil mereka, maksudnya memanggil orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka orang-orang mukmin menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Dulur-dulur seiman, mereka orang-orang munafik itu bergaul dengan orang-orang mukmin dalam sebagian dari pergaulannya. Tetapi bila orang-orang munafik itu dituntut untuk melakukan suatu kewajiban, mereka akan berbeda dengan orang-orang yang beriman dan berada di belakang kaum-kaum mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat As-Saba ayat 54, yang artinya, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. Dulur-dulur iman, orang-orang munafik itu tidak mungkin ikut sujud bersama kaum mukmin sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak hadis. Jawaban lainnya ialah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak menghukum mati mereka kaum munafik karena beliau tidak merasa khawatir terhadap kejahatan dan makar mereka. Mengingat beliau Nabi Muhammad SAW masih hidup di antara kaum mukmin dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang memberikan penjelasan. Sesudah beliau SAW wafat, mereka dihukum mati bila menampakkan kemunafikannya dan diketahui oleh kaum muslim. Imam Malik mengatakan bahwa orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW sama halnya dengan kafir zindik di masa sekarang, yakni maksudnya di zaman masa Imam Malik. Dulur-dulur seiman, para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman mati terhadap kafir zindik jika dia menampakkan kekufurannya. Apakah diminta bertobat atau langsung dihukum mati? Apakah ada bedanya antara orang zindik yang telah mendengarkan dakwah Islam dan yang belum pernah tersentuh oleh dakwah Islam? Ataukah disyaratkan
hendaknya perbuatan murtadnya itu bersifat berulang-ulang atau tidak. Dan apakah masuk Islamnya atau kekafirannya itu disyaratkan atas kehendak sendiri atau sesudah Islam tampak baginya? Ada berbagai pendapat yang menanggapinya. Hanya tepat untuk menjelaskannya secara rinci, ini ada dalam bab lain, yaitu bab hukum-hukum. Dulur-dulur seiman, pendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui secara pasti sebagian orang-orang munafik, sesungguhnya yang dijadikan sandaran dalil baginya hanyalah hadis Huzaifah Ibnul Yaman yang di dalamnya disebut nama-nama mereka, yang jumlahnya ada 14 orang munafik di dalam perang Tabuk, yaitu mereka yang berniat membunuh Rasulullah SAW di dalam kegelapan malam di salah satu lembah di Tabuk. Mereka bermaksud melaratkan unta yang dikendarainya dengan tujuan agar Nabi SAW terjatuh. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya mengenai makar tersebut. Kemudian Nabi SAW menceritakan hal tersebut kepada Huzaifah. Barangkali Nabi SAW menahan diri tidak menghukum mati mereka karena adanya pemberitahuan melalui wahyu tersebut, atau karena faktor lain. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Selain mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya juga melalui firman-Nya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 101, yang artinya, di antara orang-orang Badui yang di sekeliling kalian itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, ini Muhammad, tidaklah mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 60-61, Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Dulur-dulur seiman, di dalam ayat ini terkandung pengertian bahwa Nabi SAW sebenarnya tidak mengetahui mereka dan tidak mengenal mereka secara perorangan, melainkan hanya disebutkan kepadanya mengenai sifat-sifat orang munafik. Dengan bekal tersebut, beliau dapat menandai pada sebagian dari kalangan orang munafik itu, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Muhammad ayat 30, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka melalui tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dulur-dulur seiman, di antara mereka yang terkenal kemunafikannya ialah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kemunafikannya telah disaksikan oleh Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu setelah ada penjelasan mengenai sifat-sifat orang munafik. Sekalipun demikian, ketika Abdullah ibnu Ubay bin Salul mati, Nabi SAW tetap ikut mensolatkannya dan bahkan menyaksikan penguburannya, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap muslim yang lain. Ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu menegurnya karena perbuatan tersebut, maka beliau Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya
aku tidak suka bila nanti orang-orang Arab Badui membicarakan bahwa Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Dulur-dulur seiman, di dalam riwayat lain dalam hadis sahih disebutkan yang artinya sesungguhnya aku disuruh memilih, maka aku melakukan pilihan, yaitu ikut mensolatkannya dan menguburkannya. Yang artinya juga seandainya aku mengetahui bahwa jika aku melakukan istighfar buatnya lebih dari 70 kali dia diampuni, niscaya aku akan menambahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.